emang ya kopi Sembalun nih pemirsa, selera Nusantara tapi rasanya internasional. Kopi Sembalun kan, yang ini juga nggak kalah menarik nih pemirsa. Ini adalah olahan asli Indonesia yang siap bersaing di luar negeri. Wow. Kalau kita ngomongin keju Rio, ingatnya keju apa? Keju Belanda. Keju Eropa gitu kan. Nah kalau yang ini keju asli Boyolali. Widih, ini rasanya nggak kalah karena Boyolali juga sebagai salah satu penghasil susu sapi terbaik di Indonesia. Betul, tapi memang beberapa daerah ini juga sudah bisa memproduksi susu ya. Tapi kalau urusan inovasi, Boyolali patutlah diacungin jempol nih pemirsa. Karena nggak cuman susu dan juga keju, tapi mereka ini sudah bisa bikin kaldu dari tulang sapi loh. Tulang sapi, kaldu dari tulang sapi. Pasti penasaran dengan cara pengolahannya seperti banget. apa. Wah ini menarik banget ya. Jadi semuanya bahan dasar dari sapi. Ya, ayo kita lihat yuk Putih, silahkan. Rasanya benar-benar sempurna. Selamat pagi. Memulai hari dengan minum susu sapi segar, niscaya tubuh akan bugar. Nah, supaya minum susunya makin maknyus, saya ajak ke sentra pemerahan susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah. Bertemu langsung dengan Pak Pramono, juragan 150 ekor sapi perah. Satu hal yang harus dipastikan, sapi-sapi perahan mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Karenanya pakannya nggak boleh sembarangan. Nah, ini dia menu favorit para sapi. Terdiri dari bekatul, dedak, dan singkong yang digiling halus. Oke, menu sarapan para sapi sudah matang. Bon appetit! Wah, pada lapar ya. Makannya betul-betul lahap. Nah, biasanya saat pemberian makan seperti ini yang paling lahap. Karena setiap satu sapi perah, dia biasanya membutuhkan sekitar 10-15 kilo pakan setiap hari. Sapi-sapi ini memang doyan makan. Menu sarapannya selain makanan racikan tadi, mereka juga punya camilan andalan. Apalagi kalau bukan rumput. Nggak apa-apa deh makan banyak, karena sebentar lagi mereka akan diperah. 10 ekor sapi dalam gelombang pertama pemerahan telah siap. Heads, tapi ada caranya supaya para sapi nggak ngamuk. Saat memerah, jangan ditarik terlalu keras. Cukup menggunakan 2 jari saja. Nah, jadi setiap harinya dalam 1 ekor sapi itu bisa menghasilkan 4-5 liter. Dan usia produktifnya itu dimulai dari umur 3 tahun sampai melahirkan yang ke-7. Itu bisa menghasilkan susu sapi yang segar. Permintaan produk susu sapi Boyolali cukup tinggi, sehingga pemerahan sudah harus menggunakan mesin. Jika tidak, bisa-bisa suplai permintaan gagal terkejar. Kualitas susu sapi Boyolali sudah tersohor, namun para perajin tak ingin berpuas diri. Beragam inovasi dibuat agar produk mereka tidak melulu hanya susu segar. Salah satunya adalah keju Boyolali. Iya, keju. Siapa bilang produk keju hanya monopoli negara barat saja? Karena di Boyolali produk kejunya nggak kalah leker, alias enak. Nggak percaya? Sabar. Sebelum nyicip, ikut saya dulu lihat prosesnya. Pertama, masak susu segar sebagai bagian dari proses pasteurisasi. Masak sambil terus diaduk selama 25 menit di atas suhu 75 derajat Celcius. Nah, proses berikutnya adalah menuangkan susu sapi ke dalam bejana. Lalu, masukkan bakteri asam laktat seperti Streptococcus dan Lactobacillus. Asam laktat berfungsi untuk menggumpalkan susu sapi. Nah, saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat pada dalam susu seperti protein, kasein, dan lemak, serta beberapa mineral, plus vitamin penting akan menggumpal dan berbentuk seperti dadi. Oh iya, tambahkan juga bakteri rennet yang sama-sama mampu membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padat. Diamkan hingga 1 jam pemirsa. Nah, saatnya kita ambil dadi yang sudah jadi di bagian bawah. Siapkan gayung dan wadah untuk cetakan. Wadahnya sudah dilubangi ya, agar nanti airnya turun.
Lalu keju-keju yang hampir jadi ini tinggal didiamkan sambil menurunkan kadar air dan juga mengeraskan keju pada cetakan wadah. Cepet juga kan prosesnya? Sekarang tinggal pengemasan. Pengemasan wajib ada vakumnya agar tidak ada udara di bagian dalamnya yang berpotensi menimbulkan bakteri. Lalu timbang dan beri keterangan tanggal kadaluarsa. Keju Boyolali bertahan sampai 5 bulan ke depan loh, asalkan disimpan pada ruangan pendingin dengan suhu 10-11 derajat Celcius agar kualitasnya dapat bertahan dengan baik. Pada awalnya keju ini memang ditemukan oleh pengembara Arab dan juga banyak berkembang di negara Eropa, salah satu Italia. Nah, jadi meskipun berasal dari Boyolali, tapi rasanya juga nggak kalah dengan rasa keju yang dari luar negeri sana. Selain keju, di Boyolali juga ada kreasi pangan yang super menyehatkan, yakni tulang sapi. Pertama, siapkan bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, juga ketumbar. Lalu satukan semua bahan dan tumbuk hingga halus dan juga merata ya pemirsa. Tumbuk-tumbuk. Sip, kalau sudah, siapkan tulang sapi yang berasal dari tulang kaki yang mampu memberikan kandungan kaldu yang baik. Rebus tulang sapi hingga semua minyak kaldu keluar pemirsa. Sambil menunggu, kita tumis bumbu halus tadi hingga aroma harum keluar, kira-kira tumis selama 5 menit. Kemudian masukkan air kaldu sapi yang sudah matang tadi. Tumis sebentar, setelah itu angkat dan saring untuk mendapatkan air kaldu dan bumbu tanpa ampas. Untuk mengkristalisasi kaldu, kita gunakan garam. Kemudian masukkan campuran bumbu dan kaldu sambil diaduk-aduk ya pemirsa. Proses kristalisasi dan pencampuran ini berlangsung cukup lama, sekitar 1,5 hingga 2 jam. Nah, usaha kaldu sapi bebas bahan kimia dan menyehatkan ini sudah dijalani Ibu Hendrat Kristianingsih sejak 2011 lalu pemirsa. Dengan adanya pilihan bahan makanan ini, ibu-ibu dapat menyajikan makanan sehat untuk keluarga. Soal harga pun masih bersaing. Setiap wadah kaldu ini kita bisa menebus mulai 10 hingga 15.000 rupiah. Nah, pemirsa, jadi ini saatnya pembuktian. Jadi biasanya kalau kaldu itu cuma untuk sop, tapi kali ini banyak beragam masakan. Ada dari pepes, dibuat dari tahu, dan juga tempe, itu juga menggunakan kaldu yang kita buat tadi. Kaldu instan serbaguna. Makanya langsung aja kita masak, Bu. Kita coba ya. Oke pemirsa, kita hanya cukup menyiapkan air panas saja dan sayur-sayuran yang sudah direbus pada mangkuk kecil. Tuangkan kaldu instan ini pada panci berisi air panas. Takarannya disesuaikan dengan banyaknya air pemirsa. Aduk-aduk sampai merata. Kalau sudah, tinggal dituang pada mangkuk berisi sayuran. Tidak perlu ditambah bumbu lain lagi pemirsa, karena di dalam kaldu instan ini pun sudah mengandung rempah-rempah alami. Waduh, rasanya benar-benar sempurna. Jadi memang mirip dengan kaldu yang biasanya, pokoknya yang biasanya lah, cuman yang ini lebih alami. Kresna Herdiato, Anggi Yuda Praitno, Boyolali, Jawa Tengah.